Nah, ini pondasi dasar sedekah, sehingga setiap kali kita bersedekah, kita selalu rindu untuk mencari satu orang miskin yang harus kita bantu, dan kita merasa butuh dengan mereka, bukan terbalik. Ya, kebanyakan orang memahami bahwasanya orang yang minta itulah yang butuh. Subhanallah, ini konsep yang keliru, sehingga akhirnya terbubuhilah sedekah itu dengan riya, dan akhirnya rusaklah dia. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah juga berkata, ini ulama-ulama tabi'in yang masyhur, berkata kepada orang yang menerima sedekah beliau, mereka membawa perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah. Jadi begitu para salafus saleh memahami sedekah itu. Mereka lebih butuh mengeluarkan sedekah daripada orang miskin yang datang meminta. Bukankah banyak di antara kita karena tidak memahami poin ini dan tidak menjadikan sebagai ini pondasi dalam sedekahnya, sehingga akhirnya kalau ada orang minta kemarin datang hari ini, maka dia mengatakan, kan kemarin saya sudah bantu kamu, kemarin sudah selesai dicatat amal. Kamu ingin mengejar wajahnya Allah, maksudnya mengejar pahala, atau kau ingin riya? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum itu setiap hari orang miskin datang depan rumahnya minta sedekah. Kalau di zaman kita kan sekarang alhamdulillah, walaupun kita tinggal di sebuah komplek mungkin tidak ada orang yang datang, dilarang karena dengan security, kita bisa sedekah langsung transfer. Sudah sangat mudah di zaman sekarang ke rumah yatim, ke manalah ya orang-orang miskin, kita tahu nomor rekeningnya atau yayasan sosial, bisa kita dapatkan pahala itu. Tapi yang jelas para sahabat ridwanullahi alaihim, kalau ya orang-orang miskin itu sudah tidak ditemukan depan rumah mereka di pagi hari seperti biasanya, maka mereka keluar membawa sedekah mereka untuk mendatangi langsung orang-orang miskin itu. Begitu mereka memahami luar biasa kebutuhan mereka terhadap sedekah. Kita yang butuh terhadap sedekah itu teman-teman, dan bukan orang miskin itu. Nilai yang kita berikan itu akan kita terima full, bahkan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat di akhirat nanti. Nanti akan kita jelaskan di antara keutamaan sedekah insya Allah berhubungan dengan masalah itu. Sementara uang atau harta yang diterima oleh orang miskin tersebut akan habis, dia beri makanan, dia beri pakaian, selesai. Tapi Anda tidak kehilangan itu. Secara teori agama, Anda akan terima utuh pada hari kiamat. Umar bin Khattab berkata tentang masalah sedekah ini, sesungguhnya amal itu saling berbangga-bangga diri. Lalu sedekah berkata, saya adalah yang paling baik di antara kalian. Jadi sedekah itu termasuk amal yang luar biasa. Bahkan para salafus saleh yang akan kita juga jelaskan itu, banyak di antara mereka mengobati penyakit-penyakit mereka, mempermudah agar doa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mempermudah urusan-urusan mereka justru dengan bersedekah. Justru dengan bersedekah. Ada sebuah riwayat dinukil oleh Abu Hanifah rahimahullah dalam musnad beliau dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Jabir dan ayah dua-duanya sahabat, bahwasanya seseorang datang kepada Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, saya tidak diberikan rezeki seorang anak pun. Kebetulan tidak punya anak, Allah tidak kasih anak, sudah lama menikah, sehingga saya tidak memiliki anak. Lalu Rasulullah SAW bersabda, fa aina anta min kathratil istighfari